Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu 3 kelas sekaligus, 5A, 5B, 5C di pembelajaran matematika ya. Ini akan terbiasa, setiap Bapak akan belajar matematika, ada kalanya Bapak akan menggunakan Zoom seperti ini lagi ke depannya ya. 3 kelas sekaligus langsung belajar. Ada kala hanya materi saja seperti di e-learning. Nanti saya Bapak bagikan di WhatsApp. Nah, tadi ke Pak Taufik, ke Pak Jeno, sudah ada yang mengerjakan tugas ya. Siapa di sini yang sudah mengerjakan tugas matematikanya? Acukan jempol. Yang sudah ngirim ke Pak Jeno, ke Pak Taufik. Berarti itu terlalu rajin ya. Terlalu rajin. Belum disuruh sudah dikerjakan. Nggak apa-apa. Berarti itu hebat, sudah bisa, sudah paham materinya ya. Nah, berarti Bapak di sini hanya menjelaskannya sebentar, karena kan ada sebagian yang sudah bisa. Dan ini materi lanjutan dari kelas 4. Kalau kalian sudah paham, itu akan mudah memahaminya. Ya, baik. Nggak ada suaranya, sebentar. Klik join audio. Kalau yang nggak ada suaranya, di handphone klik join audio. Yang nggak ada suaranya, yang suara Bapak nggak kedengeran, klik join audio ya. Di handphonenya ada tulisan join audio. Oke, kita mulai ya. Baik, Bapak akan share tampilan layar tentang matematika yang tadi ya. Sebentar. Pak Lutfi, yuk. Kayak gimana teman? Oke, sip. Yang tadi yang saya share di wali kelas di grup kita. Oke. Dalam hati masing-masing kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran matematika di kelas 5 itu tentang cek. Halo. Ada suaranya? Suara Bapak ada? Ada suaranya? Suara Bapak kedengeran? Yang dengar suara Bapak cuma nyepol? Ada? Coba di chat ada, tulis ada aja kalau terdengar gitu, kalau yang terdengar. Ada ya? Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Oke. Materi pertama matematika di kelas 5 adalah tentang menjumlahkan pecahan biasa ya. Mohon disimak dulu. Menjumlahkan pecahan biasa. Ini sudah dipelajari di kelas 4 tentang pecahan ya. Nah, kita ingat lagi tentang pecahan. Menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Ada penyebutnya sama, ada penyebutnya berbeda. Nah, sebelum lanjut ke sana, di sini bahwa pecahan itu ada yang namanya pembilang, ada yang namanya penyebut. Nah, penyebut itu ada di bagian atas ya, biasanya. Nih, ini penyebut pembilang. Bilang berada di bagian atas. Yang di bagian bawah itu namanya penyebut, berada di bagian bawah. Contohnya 3/9. Berarti 3-nya ini adalah pembilang ya, 9-nya ini penyebut ya. Sudah paham ya? Sebentar. Oke. Kita lanjutkan.
Nah, ciri pecahan yang penyebutnya sama itu seperti ini, ya. Ciri pecahan, penjualan pecahan yang penyebutnya sama itu seperti ini. Jadi ada yang di bawahnya ini angkanya sama. Misalkan 1/4 ditambah 2/4. Nah, yang di bawahnya sama. Berarti ini adalah penyebutnya sama. Begitu ya. Ini pecahan yang berpenyebutnya sama. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, pada pecahan kita ibaratkan, nah di pinggir itu ada roti itu ya. Di pinggir ada roti. Ini kita misalkan ini roti bakar. Nah, misalkan ini roti bakar dipotong menjadi 4 bagian. Ada bagian yang ke-1, ada bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, 4 bagian ini adalah satu roti, ya. 4 bagian ini adalah satu roti. Nah, yang artinya 4/4 sama dengan 1, ya. Karena tadi kita rotinya asalnya satu roti dipotong menjadi 4 bagian. Begitu ya. Nah, kemudian ada 1 dimakan. Satu rotinya, satu potong roti dimakan maksudnya. Berarti menjadi 1 potong roti dari 4 potong, ya, sama dengan 1/4, ya. Jadi 1/4 itu adalah 1 dari 4 potong, 1 potong dari 4 potong, begitu, ya. Nah, selanjutnya, nah, tadi kan 1 udah dipotong, udah dimakan, berarti yang ini, ini ada, ini 1/1, yang ini sudah dipotong, sudah dimakan tadi 1/4, kemudian dimakan lagi, di 2 potong dimakan lagi. Nah, berarti disebutnya ini adalah 2/4, ya. 2 potong dari 4 potong. Bahkan tadi udah dimakan yang ini, ya tetap saja asalnya kan 4 potong. Begitu ya. Jadi 2/4, 2 dari 4 potong. Nah, sehingga muncul 1/4 ditambah 2/4 jadi 1 tambah 2. Jadi hasilnya berapa? 3. Nah, kalau penyebutnya sama, ini sama kan? Ini 4, ini juga penyebutnya 4. Kalau pecahan dengan penyebutnya sama, tidak usah dimakan. Tulis lagi saja. Menjadi 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Begitu ya? Oke. Bentar, ada yang mau masuk. Begitu. Nah, ini rotinya seperti ini ya. Kita teruskan. Nah, ada contoh. Tadi sudah ada beberapa yang mengerjakan. Contoh dari penjumlahan pecahan penyebutnya sama ya. 3/5 ditambah 1/5. Ini penyebutnya sama apa beda? Sama, kan ini penyebut yang di bawah, ya, penyebut yang di bawah berarti sama, angkanya 5, yang ini juga 5, berarti sama penyebutnya. Nah, berarti pembilang yang di atas ini tambahkan, ya, tambahkan. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4, ya. Bukan begini ya, sebentar. Isi salah ini, sebentar. Ini aku saya. Oke, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Penyebutnya sama, kalau penyebutnya sama tidak usah ditambahkan. Teruskan saja lagi 5. Jadi 3 tambah 1, 4, penyebut 5, di 4/5. Begitu ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 4/9 ditambah 1/9. Artinya 4 bagian dari 9 bagian ditambah 1 bagian dari 9 bagian. Nah, tambahkan ke sini. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya.
Lihat chattingnya Pak, lihat chattingnya, bisa ada yang nanya. Yang tadi share, yang di grup. Bukan linknya itu, kan saya ngirim lagi. Saya ngirim lagi, meeting ID. Oh, wali kelas, wali kelas. Hah, kenapa? Udah ngirim saya. Sebentar ya. Sebentar. Hal ini gimana? Sebentar ya. Copy invite. Nah, itu coba. Yuk, kita teruskan. Contoh yang kedua. Penyebutnya 9. Ini juga 9. Penyebutnya sama ya. Penyebutnya sama, tidak usah dijumlahkan. Berarti tulis lagi 9. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 9-nya penyebut sama, jadi 5/9. Ya. Nah, sekarang Bapak kasih contoh. Bapak kasih contoh. Coba perhatikan dulu ya. 3/8 ditambah 2/8. Oke, Bapak lihat kalian siapa yang mau coba mengerjakan ini, acungkan tangannya. Siapa yang mau coba ini, acungkan tangannya. Ayo, Bapak lihat nih. Rizkia, ayo Rizkia. Berapa jawabannya Rizkia? Aktifin suaranya Rizkia. Rizkia, aktifin suaranya. Berapa Rizkia? Berapa hasilnya? Hah? 5/8. 5/8. Oke, betul. Kenapa 5/8 ya Rizkia? Karena penyebutnya sama. Terus? Penyebutnya sama. 8. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, begini ya. Jadi betul apa yang di Rizkia bilang. Jadi penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Berarti tulis 8 ya di sini. Tulis 8. Nah, ini kan 3. 3 ditambah 2. Jadi berapa Rizkia? 5 ya. Oke, jadi 5/8. Betul ya? Oke. Begitu. Itu untuk pecahan penyebutnya sama. Paham ya? Yang lain paham insya Allah. Nanti Bapak contoh latihannya dilihat lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba yang belum tadi mengerjakan, ini tulis dulu di buku catatannya. 7/9 ditambah 1/9. Ya, ini yang pertama ya. Ini soal nomor 1. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Yuk. 7/9 ditambah 1/9. Nomor 1, berapa hasilnya? 1/5 ditambah 3/5, berapa hasilnya? Yuk, tulis dulu, nanti kerjakan. Nanti kerjakannya. Sekarang tulis aja dulu. Sekarang tulis aja dulu. Ayo, tulis aja dulu. Ada 2 soal, 7/9 ditambah 1/9. Nomor 2, 1/5 ditambah 3/5. Ayo, tulis dulu. Yuk, tulis dulu. Ada 2 soal, tulis dulu aja. Tulis dulu. Sudah ditulis? Yang sudah ditulis acungan jempolnya? Yang sudah ditulis acungan jempolnya? Oke, sip. Sudah ditulis? Devara?
Devara, sudah nulisnya? Devara kalau sudah nulisnya ajukan jempol. Sip. Raisaka sudah nulisnya? Yang sudah nulisnya, Raisaka? Dava Kanigara sudah nulisnya? Dava sudah nulisnya? Oke, sip. Jahran Al-Baihaqi sudah nulisnya? Oke, sip. Muhammad Revan, Nadif, ini gak ada aktifin ya kameranya ya. Muhammad Nijar aktifin kameranya. Oke, kalau sudah ditulis kita lanjutkan. Lanjutkan ke slide selanjutnya. Sekarang kita tentang menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama ya. Oke, kita teruskan next. Nah, pecahan yang penyebutnya tidak sama, otomatis tadi seperti Bapak bilang, penyebut itu berada di bagian bawah, ya 1/2. Ini namanya penyebut, ya penyebut. Yang ini pembilang. Nah, yang kedua ini berpenyebut tidak sama, artinya yang ini 2, yang ini 4. Berarti penyebutnya beda ya. Penyebutnya beda. Penyebutnya tidak sama, berbeda dengan yang tadi. Nah, kita ambil contoh soal dulu. 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Ah, gimana ngerjainnya? Kalau penyebutnya sama kan tadi tidak usah dijumlahkan, terus lagi aja. Masih penyebutnya 5. Berarti tulis lagi aja 5. Pak, kalau penyebutnya beda gimana? Tambahin enggak? Enggak, ada caranya lagi. 2 tambah 4 jadi 6. Enggak, bukan gitu, ya. Hanya bukan gitu. Oke, kita teks selanjutnya ya. Nah, ini kita menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah ini kan 1/2. Ini 1/2 ya. Ini 1/2, ini 1/4. Nah, cara pertama yaitu dengan dimengalikan penyebutnya. Mengalikan penyebutnya. Mengalikannya seperti apa? Nah, mengalikan penyebutnya. Berarti ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 4, berarti dikalikan. Ya. 2 kali 4, berarti di sini 2 kali 4, ini juga, ini langsung dikalikan saja. 2 kali 4 sama dengan berapa? 2 kali 4 sama dengan berapa? 8, ya. Terus 8 di sini. Nah, ini juga 1 kali 4 ininya, ini juga 1 kali 2. Gitu, ya. Nah, 1 kali 4 berapa? 4. Tulis 4 sini. 1 kali 2, 2, ya. Tambahkan. 4 kali 2 berapa? 8. Tulis 8, ya, per 8. Salah ya, ya Allah. 4 tambah 2, 6 ya. salah. Maaf. Oke. 4 tambah 2 itu 6. 4 tambah 2, 6. 6 per 8. Ini cara yang pertama ya. Atau bisa juga seperti ini. Seperti ini. 1/2 ditambah 1/4 ya. Nah, agar lebih sederhana kan ini nilainya besar nih, 6/8 gede-gede ya, angkanya gede. Bagaimana supaya lebih kecil angkanya? Bisa ya, caranya dengan lihat angkanya yang bisa dikalikan. Contohnya 2. 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali berapa yang hasilnya 4?
Coba tunjuk, angkat dengan jarinya kalian. 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 ya. Oke, betul. Berarti di sini kalikan saja dengan 2. 2 kali 2 ya. Ini juga 1 kali 2. 1 kali 2 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Nah, tambahkan 1/4. Ya. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya. 4 penyebutnya sama kan sekarang? Sudah jadi sama penyebutnya. Berarti tuliskan lagi 4. Jadi 3/4. Begitu ya. Ini untuk beda kalau ini untuk yang bisa dikalikan ya. Yang angka yang genap. Tahu genap? Genap itu 2, 4, 6, 8, kalau ganjil itu 1, 3, 5, 9. Nah, artinya yang penyebutnya bisa dikalikan dengan penyebutnya yang di depan itu pakai cara yang ini. Itu ya. Nanti kalau misalkan kurang paham, perdalam lagi di buku ada ya. Kalian sambil buku matematikanya bisa dibuka, di situ ada contoh soalnya ya. Oke, kita teruskan. Nah, contoh sebentar. Cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu yang tadi Bapak jelaskan ya. Hanya saja kalau misalkan yang ini diubah deh soalnya, jangan yang ini ya. Biar ini. Sebentar. Yang ini hapus dulu. Ini hapus dulu. Kita fokus ke yang Bapak tulis. Contohnya 1/7 ditambah 5/3. Nah, penyebutnya beda kan? Yang ini penyebutnya 7, yang ini penyebutnya 7, yang ini penyebutnya 3. Nah, gimana caranya? Ada nggak 7 kali berapa yang hasilnya 3? Ada nggak? Nggak ada. Susah ya. 7 kali berapa yang hasilnya? 7 kali 1 juga udah 7. Ini hasilnya 3. Dibalik coba sekarang. Dibalik coba sekarang. 3 kali berapa yang hasilnya 7? Ada nggak? 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Nggak ada ya. 3 kali berapa yang hasilnya 7? Ada nggak? Ada. Nggak ada pada kalian 3 yang hasilnya kali berapa yang hasilnya 7. Nggak ada ya. Nah, terus caranya gimana Pak? Yang tadi ya. Kalikan saja. 7 kali 3 berapa? 20. Bentar. Coba, Bapak pengen tahu. Bentar. Angkat tangannya. 7 kali 3 berapa? Angkat tangannya yang tahu. 7 kali 3. Angkat tangannya. Gunakan tangan kamu. 2. Pakai angkanya pakai tangan kamu. Ayo. 2. Nova. Nizar 21, betul ya. 7 kali 3 itu 21. Wih, ada virus dulu, sebentar, ada virus. Ada virus corona ini. Kenapa ada nempel di sini virus corona? Hapus dulu. Hapus virus coronanya. Hapus dulu. Jauhlah, menjauh. Kok ada virus corona di sini? Oke. 7 kali 3, 20. 21 ya. 21. Nah, terus yang atasnya gimana Pak? 1 tambah 5, 6. Enggak, bukan gitu. Beda lagi. Ya. 7 kali 3 berarti ini juga 1 kali 3. Ya. Ini 3 kali 7 berarti ini juga 5 kali 7. Ya. 1 kali 3 berapa? 1 kali 3, 3. 5 kali 7 berapa? 7 kali 5? 35. Ya.
30. Tambahkan. 35 ditambah 3, 30. 30. 38 ya. 38 per 21. Ini angkanya besar sekali ya. Ini angkanya besar sekali. Oke, agar lebih ini Bapak kasih contoh lagi yang lain ya. Nah, ini. Ini contohnya. Yuk, kita lihat. 2/4 ditambah 1/5. Nah, ini bisa menggunakan cara yang pertama, ya, dengan langsung dikalikan. Coba, ada nggak 4 kali berapa yang hasilnya 5? Ada nggak? Ada nggak 4 kali berapa yang hasilnya 5? Nggak ada, ya. Ada, nggak ada. 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 4. 2 kali 4 udah 8, lebih, ya. Jadi, tidak ada. Berarti tinggal kalikan saja. Bentar ya. Tinggal kalikan saja. 4 kali 4 kali 5. 4 kali 5. Ini juga berarti, nah ini aja yang ini. 4 kali 5, berarti yang atasnya juga 2 kali 5. 4 kali 5, ininya juga 2 kali 5. 2 kali 5. Seperti itu ya. Ada virus lagi. Hapus dulu virusnya. Ada virus lagi. Hapus. Hapus virusnya. Dah. Ada virus corona lagi. Oke, 4 kali 5, 2 kali 5, berarti ini juga 5 kali 4. 5 kali 4, ini juga 1 kali 4. Ya. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5? 2 kali 5? 10 ya. Nah, 2 kali 5 sama dengan, sebentar. 2 kali 5 sama dengan 10. Ini 10 dulu. 4 kali 5 sama dengan 20. Ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Ini 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian yang ini 1 kali 4. 4. Ya, tulis 4 sini. Tambah dulu ya. 4 per 5 kali 4. 20. Ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, berarti sama dengan 10 ditambah 4. Berapa? Berapa Nijar? Nijar, berapa Nijar? Oh, Nijar ngalamun tuh. Naura berapa Naura? 10 tambah 4. Oke, sip. Alexandra 10 tambah 4. Sip. Oke, Bapak yang lain lagi. Anwar. Oke, fokus ke sini ya. Fokus ke sini. 10 tambah 4 sama dengan 14. 20 penyebutnya sama, berarti 14 per 20. Ya, begitu. Inilah hasilnya. 14 per 20. Begitu. Pak, ini angkanya besar. Bisa disederhanakan? Bisa. Ya, nanti Bapak kasih tahu cara menyederhanakannya seperti apa. Lebih bagus kalau kalian sudah paham, ya. Oke, selanjutnya. Next. Oke, sekarang kalian ini tulis dulu.
Ini nomor 1. Hah? Corona, ada corona lagi. Alah, sebentar. Ada virus corona, hapus lagi. Hapus. Oke, tulis dulu. Ini 2 soal. Ini nomor 1, ini nomor 2. Tulis dulu. Silakan. Tulis di buku catatannya. Tulis di buku catatannya 2 soal ini. Sudah ditulis? Sudah? Oke. Yang sudah ajukan jempolnya. Oke, sip. Sudah ditulis ya. Oke, soalnya sudah ditulis. Ini soal pertama, ini soal kedua. Oke, untuk selanjutnya sesi matematikanya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai ya penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan dipahami. Untuk selanjutnya, soalnya kan ada 4 tuh. Ada 4 yang sudah ditulis sama kalian. Nah, sekarang kerjakan soal itu. Soal sudah selesai. Nanti kirim ke Bapak di via WhatsApp ya. Dikirim WhatsApp, nomornya minta di wali kelas masing-masing ada. Yang sudah paham ajukan jempolnya? Yang sudah paham ajukan jempolnya? Siap, mantap ya. Kerjakan 4 soal itu. Kalau tidak ini di buku ada contoh soalnya, penjelasannya ada. Kalau dari masih Bapak belum ini, silakan dilihat di buku paket matematika halaman paling awal tentang penyembulahan pecahan ya. Sebentar. Bapak akan aktifkan suaranya. Silakan aktifkan suaranya. Oke. Kedengaran sudah Bapak? Ada yang sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Lagi apa nih? Jadi Oke. Sesinya sudah selesai ya. Sesinya sudah selesai ya. Bapak pamit dulu. Bapak akan akhiri live Zoom ininya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Dadah. Oke.